Halo teman-teman, saat ini saya berada di Kabupaten Pati. Perjalanan sebelumnya saya telah naik bis Haryanto dengan rute Jogja-Pati yang merupakan satu-satunya bis yang melayani jalur Yogyakarta menuju Pati. Buat yang belum nonton videonya, boleh banget ditonton dulu biar lebih seru ngikutin perjalanan Nonotrip. Seperti biasa, linknya ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas ya. Setibanya di Terminal Kembang Joyopati, saya langsung disamperin sama teman saya. Dan pas banget nih jam makan siang, akhirnya kami mampir di sebuah warung nasi gandul yang merupakan makanan khas daerah Pati. Oke teman-teman, siang ini kita mau makan siang dulu. Nasi gandul khas Pati. Wah, ini nasi gandul modelnya kayak gini ya teman-teman. Oh iya siap. Ini barengan sama Warlock Mas Arifin. Ini beliaunya asli Pati ya Mas ya? Iya Pati. Asli Pati. Oh gak ikut Jamnas Mas? Nah, udah keburu beli tiket. Oh iya deng. Tapi tahun dengi ikut? Enggak pernah ikut aku. Oh nggak pernah ikut Jamnas? Oh gitu. Siap-siap. Alhamdulillah udah selesai makan nasi gandul barokah Haji Warsimin. Nah, Gajah Mati Pati. Ini lokasinya dekat banget sama Terminal Pati, Terminal Kembang Joyopati. Dari pintu keluar tinggal belok kanan, paling sekitar 500 meteran udah nyampe teman-teman. Ini lokasinya pasti pojokan sini. Nah, enak rasanya nasi gandul luar biasa. Modelan kayak, kalau saya nggak salah sebut, rasanya tuh mirip kayak soto dagingnya di Kediri teman-teman. Cuman ini tuh lebih manis. Kalau soto daging Kediri itu lebih gurih ya, dan itu kalau yang nasi gandul tuh lebih manis gitu teman-teman. Rasanya tuh lebih manis tapi juga lebih berempah gitu. Sip, mantap. Ini recommended kalau kalian main ke Pati, wajib cobain nasi gandul. Pergi ke suatu daerah rasanya kurang lengkap kalau nggak bawain oleh-oleh khas daerah tersebut. Saya pun langsung menuju ke toko oleh-oleh untuk beli bandeng juana, semacam bandeng presto dengan bumbu yang khas gitu. Selain bandeng presto, Pati juga punya oleh-oleh khas lainnya seperti otak-otak bandeng, keripik ikan, sirup kawista, dan lain-lain. Nah, mana nih oleh-oleh favorit kalian? Oke teman-teman, udah beli oleh-oleh khas Pati. Ini kalau di Pati itu bisa beli bandeng juana ya, mereknya Prestasi. Belinya bisa di toko oleh-oleh Gentong itu, Jalan Progowongso 48 Pati. Nih model depan tokonya tuh kayak gini. Tinggal di dalam tuh ada banyak sekali oleh-olehnya. Yuk kita mau lanjut. Setelah beli oleh-oleh, Mas Arifin ngajak saya jalan-jalan sebentar. Kalau pergi ke suatu kota, biasanya tempat yang lazim dikunjungi itu selain kulineran ya, adalah alun-alun dan masjid agungnya. Nah ini dia nih alun-alun Pati, yang kalau kata Mas Nugroho Febianto, setiap alun-alun kota itu di sebelah baratnya mesti ada masjid agungnya. Tapi ada satu lagi tempat yang pengen saya kunjungi kalau mendatangi suatu kota. Kalau kota tersebut dulunya pernah ada jalur kereta api, nah tempat yang mau saya tuju itu adalah stasiunnya. Lokasi stasiun Pati ini berada di daerah Puri, Kecamatan Pati. Dulunya jalur kereta api Semarang Juwana juga melewati kota Pati ini. Namun sayangnya stasiun ini ditutup pada tahun 1985 dan sekarang bangunan stasiun Pati beralih fungsi menjadi tempat hiburan. Jadi makin sedih nggak sih? Kira-kira kapan ya jalur kereta api di Tanah Muria Raya ini diaktifkan lagi? Akhirnya saya diajak mampir ke rumah Mas Arifin untuk sekedar istirahat dan sholat. Baik banget deh Mas Arifin ini. Makasih yo Mas, kapan-kapan main lagi ke Pati. Hehehe. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, kali ini saya akan naik bis pemain baru di Tanah Muria Raya. Siapa lagi kalau bukan PO Rosalia Indah. Awalnya PO Rosalia Indah ini membuka jalur Pati ke Sumatera. Nah, sekitar tahun 2024 lalu nih pertama kali bukanya.
Lalu di bulan Maret 2025 lalu, pas banget sama momentum Lebaran, akhirnya PO Rosalia Indah membuka lagi rute barunya, yaitu Lasem Pati Kudus Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi bersama Nono Trip. Sore hari kita sudah berada di Kabupaten Pati, tepatnya di Pool Rosalia Indah Kabupaten Pati, teman-teman. Lokasinya berada di daerah mana ya ini? Gabus Banjarsari, Kabupaten Pati. Jadi dari lingkar Pati itu kalau ke kiri menuju ke arah Terminal Pati itu belok kanan, teman-teman. Tembusnya nanti ke sini. Nah, lokasinya nggak jauh dari lingkar Pati sebenarnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba perjalanan dengan bis Rosalia Indah rute baru, yaitu dari Pati menuju Pasar Kemis, teman-teman. Tapi kita nanti turunnya nggak sampai Pasar Kemis, kita akan lihat situasi dulu. Kemungkinan besar akan turun di Jakarta, teman-teman. Bisnya itu sebenarnya start awal dari Lasem, Kabupaten Rembang. Tapi karena kali ini saya pengen naiknya dari Pool Pati, jadi kita start dari sini aja. Nah, penasaran kayak gimana perjalanannya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Oke teman-teman, suasana di Pool Rosalia Indah Pati pada sore hari ini ya. Ini masih ada beberapa penumpang yang udah standby. Nanti akan naik bis Rosalia Indah keberangkatan sore, teman-teman. Dari Pati menuju Jakarta itu jadwalnya jam 5 sorean ya. Ini ada gedung utamanya, ada loket dan juga ruang tunggu. Di sebelah sini ada warung, bisa buat smoking atau ngopi-ngopi gitu. Nah, di sebelah sini adalah parkiran bisnya, teman-teman. Ada 5 unit yang lagi standby di sini. Dari ujung sana itu yang bis jurusan Pati Semarang Palembang ada 2 unit. 3175 sama 3171. Sebelahnya ada 339 itu Jogja Purworejo Kebumen Merak. Nah, ini nggak tahu nih armadanya kalau bisa nyasar sini gimana. Terus ini ada double decker Scania K410 nomor lambung 138. Ini dia berangkatnya dari Lasem nih sebenarnya, teman-teman. Tapi dia standby di sini, kemungkinan ada perbaikan atau mungkin penumpangnya emang banyakan dari Pati gitu ya. Jadi yang dari Lasem sama dari Rembang itu dilangsir nanti naiknya dari sini. Terus ini juga ada 3170, ini jurusan Pati Semarang Batu Raja. Kayak gitu, teman-teman. Ini nggak tahu yang Sumateraan ini berangkatnya sore juga atau gimana ya. Ini berangkatnya juga sore deh. Nah, bis yang akan kita naiki jurusannya itu Lasem, Rembang, Pati, Semarang, Pasar Kemis. Itu nanti bisnya masih perjalanan. Widih. Keren juga tuh paketannya bis Sumatera. Poolnya di sebelah sini sih, sebelahnya Rosalia Indah. Nah, itu ya teman-teman untuk bis Rosalia Indah yang udah standby di Pool Pati. Kayak gitu. Si Mbak mau check-in? Wisnu, tadi sebenarnya udah check-in mandiri, tapi bisa cetak lagi nggak tiketnya? Saya. Ini 2004 ya Kak? J. Posisinya masih gimana? Udah tahu belum? Oh, Bisa. ini kita cek dulu ya Kak? Iya. Ini sampai Batangan nggak? Oh, masih Batangan. Oh ya. Makasih. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba PO Rosalia Indah dari Pati menuju arah Jakarta dengan kode keberangkatannya itu kalau nggak salah PA berapa ya ini? PA 2001. Nah, PA 2001 ini adalah armada kombi ya teman-teman, dimana kombi ini adalah satu unit bis terdiri dari 2 kelas teman-teman, kelas super top dan juga kelas eksekutif plus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba perjalanan di kelas super top teman-teman. Harga tiketnya kalau nggak salah 300.000 dari Pati menuju ke arah Jakarta teman-teman. Kalau untuk eksekutif plusnya itu di harga 250 apa 260 gitu. Kalian bisa cek harga tiketnya di aplikasi Rosalia Indah ya. Nah kayak gitu. Tadi kita udah check in di loket dan udah dapat boarding passnya nih teman-teman. Boarding passnya seperti ini, masih menggunakan yang basic ya seperti ini. Terus di dalamnya ada
tiketnya kayak gini. Ini boarding pass-nya kayak gini teman-teman. Nanti kita bakalan dapat layanan servis makan dan juga snack 1 kali. Servis makannya kemungkinan nanti di Rosin Resto Pemalang dan snacknya itu di Rosin Resto Subang teman-teman. Nah kalau ke arah Jakarta itu mampir di Rosin Resto Subang ya. Beda kalau yang ke arah Bandung itu nggak mampir ke Subang. Kayak gitu teman-teman. Kita akan lihat kira-kira dapat armada yang kayak gimana. Bentar, kita dapat armada ini di boarding pass ada kok. Nah kita dapat nomor lambung 2004. Ini yang waktu itu pernah dinaikin sama Mas Tito. Jetbus 5 SHD Tronton teman-teman, Scania K410 CB. Mantap, kita bakalan mencoba perjalanan dengan bis Rosalia Indah armada terbaru dengan nomor lambung 2004. Yuk. Nah ini dia teman-teman, bis kita datang 2004. Oke, 3175 berangkat jurusan Palembang. Yang jurusan Batu Raja maju nih teman-teman. 3170 jurusan Batu Raja berangkat nih dari Pul Pati. Alhamdulillah, sesuai inceran, kali ini kita dapat armada limited edition dengan nomor lambung NL2004. Ini tuh armada kombi, super top dan juga eksekutif plus yang menggunakan sasis Scania K410 Tronton dibalut bodi Jetbus 5 SHD by Karoseri Adiputro. Cakep banget gak sih bisnya? Apalagi interiornya, cakep banget, nyaman banget, lengkap dengan kotak aman Rosalia Indah dan CCTV. Armada ini cuma ada 2 dan kebetulan dua-duanya beroperasi di rute yang sama, yaitu Lasem Pati Jakarta. Jadi keresan gitu sih. Oke friends semuanya, jadi inilah dia PO Rosalia Indah dengan nomor lambung 2004 yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Jakarta pada sore hari ini. Bisnya keren banget ya, menggunakan bodi Jetbus 5 SHD dan menggunakan sasis Scania K410 CB. Ini luar biasa banget nih, ganteng maksimal nih pokoknya Jetbus 5. By the way, untuk armada Rosalia Indah dengan bodi Jetbus 5 SHD ini sangat limited ya teman-teman. Ada 2 unit doang, yaitu dengan nomor lambung 2004 dan juga 2003. Dan keduanya itu biasanya melayani rute dari Lasem menuju Jakarta, Lasem menuju Pasar Kemis teman-teman. Itu jadi keresan gitu ya. Nah ini kebetulan kita dapat armada 2004 nih teman-teman. Wish, cakep banget. Kemarin kita udah nyobain Jetbus 5 yang versi double decker dari Surabaya menuju Jakarta angkatan pagi, terus kemudian dari Bandung menuju Malang, dan sekarang kita mencoba Jetbus 5 SHD alias super high deck class ini teman-teman. Sip, kita langsung masuk aja. Bisnya udah mau diberangkatin. Oke teman-teman, kita masuk. Bismillah. Ya. Wah, kita duduknya di depan situ nih teman-teman. Nah, kita duduknya di kursi nomor 2A. Sini nih 2A, belakang sini.
Kali ini bareng sama Mas Arifin. Halo. RI Mania. Pelanggan setia Rosalia. Ya nggak pelanggan banget sih. Tapi sering naik. Sering naiknya nggak juga. Oh gitu, siap. Paling nggak dapat tiket gratis 1 udah. Wah itu mantap sih itu. Siap. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 5:05. Ini lebih awal ya teman-teman dari jadwal, karena jadwalnya itu dari Pati ini jam 5:15. Ini karena penumpang udah pada terkumpul dan udah pada naik juga, jadi kita bisa berangkat lebih awal nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung menuju ke arah Jakarta dengan bis Rosalia Indah Super Top Kombi. Mantap. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini interior dari bis Rosalia Indah dengan nomor lambung 2004. Ada 2 bilik kabin ya teman-teman. Ini bilik yang depan adalah kelas super top. Total ada 6 kursi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah untuk single seatnya itu di deret A nih teman-teman, 1A dan juga 2A. Saya duduknya di kursi nomor 2A. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Nah untuk kursinya sendiri ini menggunakan kursi model dari ini ya teman-teman. Kalau nggak salah itu model Aldila, bener ya Aldila ya. Nah, ini sama seperti bis Rosalia Indah Kombi yang pakai bodi Laksana SR3 yang waktu itu pernah kita naiki dari Bandung menuju Jogja, sama dari Kediri menuju Bandung. Itu kursinya sama modelnya kayak gini teman-teman. Nah ini di sini tersedia beberapa fasilitas. Di sini tuh ada meja lipat seperti biasa. Konsepnya sama kayak ya meja lipat pada umumnya gitu lah ya teman-teman. Di sebelah sini ada apa namanya cup holder, ada 2 cup holder sini, sama ini tempat HP. Terus kemudian chargernya ada di sini. Ada USB charger, ada 2 sini sama sini ini. Nah ini ada chargernya juga nih. Nah, terus juga sini kita dapat fasilitas bantal teman-teman. Untuk fasilitas remote nanti akan dibagikan sama pramugari yang bertugas, tapi masih nanti, biasanya nunggu penumpangnya udah pada naik dulu baru nanti dibagikan selimutnya kayak gitu teman-teman. Ya untuk menjaga ini ya kualitas selimut juga biar enggak apa namanya, kalau misalkan langsung dibagikan itu khawatirnya udah keburu dipakai sama penumpang yang lain gitu kan. Jadi untuk menjaga kualitas dan sterilitas apa sih sterilitas itulah pokoknya. Jadi selimut itu dibagikannya nanti ketika bis udah berangkat dan penumpang udah duduk, baru dibagikan sama pramugari yang bertugas kayak gitu teman-teman. Nah untuk ininya apa namanya, fasilitas leg rest di sini modelnya leg rest dingklik gitu ya teman-teman, atau leg rest terpisah. Ini seperti biasa kita bisa menaruh sepatu di situ, sepatu atau sendal kita taruh situ, terus nanti kakinya bisa kita tumpangin di sini. Di depan ada cup holder buat naruh minuman, sama ini apa namanya kantong ajaib. Nah ini kantong ajaib buat naruh barang gitu teman-teman. Ini oke. Ini kita nanti servis makan di Pemalang. Pemalang ya? Iya. Oke. Estimasi jam berapa Mbak? Estimasinya kita menyesuaikan kondisi dan juga sih. Oh gitu ya? Iya. Jam 9 atau jam 10 mungkin? Jam 9. Jam 9 ya? Oke. Ada nasi menunya Kasih nama ini. Bapak Wisnu Setiawan. Betul? Ya. Ayam geprek, ayam cabe, nasi goreng kampung, sama ikan ayam crispy. Mau nyoba nasi goreng deh. Nasi goreng kampung ya? Ya. Untuk menu minumannya? Ada apa aja nih? Teh manis sama es teh ya? Iya. Mau es teh aja. Bisa request gulanya dikit nggak? Bisa. Oke. Di sini kami juga melayani welcome drink. Mungkin berkenan dibuatkan teh atau kopi. Mau teh aja. Ya. Tambahan gula ya? Dipisah aja bisa. Bisa. Oke. Ditunggu ya. Ya, makasih. Oke teman-teman, kita masuk di Terminal Kembang Joyo. Oh ternyata nggak masuk bablas nih teman-teman ya. Beneran nih bablas. Oh belok ke sini atau muter doang ya teman-teman. Soalnya agennya bis Rosalia Indah di Terminal Kembang Joyo itu di sebelahnya pintu masuk tadi. Kayaknya ini cuma muter deh, ini nggak sampai masuk terminalnya gitu ya. Oh iya. Oh. Oke, ternyata
kita nggak mampir agen di Terminal Kembang Jaya ya teman-teman. Tadi dapat info kalau penumpangnya yang naik dari terminal itu udah dilansir, jadi udah naik gitu teman-teman. Makanya kita hanya melintas langsung aja di sini dan kita langsung menuju ke arah kota nih kalau nggak salah, pusat kota Pati, begitu teman-teman. Kalian ada yang rumahnya di sekitaran sini, boleh banget komentar di bawah ya. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di bis Rosalia Indah kelas super top ya, dan kita duduknya di kursi nomor 2A. 2A itu single seat tapi bagian belakang ya teman-teman. Nah, first impression saya naik bis Rosalia Indah nomor lambung 2004 ini, kalau dibandingkan dengan bis Rosalia Indah kombi yang bodi Laksana SF3 itu, jujur menurut saya lebih enak yang JetBus 5 ini ya teman-teman, karena view ke depan itu nggak kehalang sama dispenser. Terus juga untuk ini apa namanya, kabinnya tuh saya rasa kok lebih kedap ya teman-teman ya, atau mungkin perasaan saya aja gitu ya, sini tuh lebih kedap, jadi pintunya tuh lebih ngunci gitu loh teman-teman. Nah, kalau yang bodi Laksana SF3 kan pintunya kan kayak bunyi kretek gitu, jadi gampang geser-geser gitu. Begitu kalau yang JetBus 5 ini itu bener-bener ngunci gitu teman-teman, jadi nggak gampang buka gitu. Kalau kayak gini kan jadi lebih kedap gitu ya, jadi lebih nyaman. Terus juga apa ya, mungkin karena saya kebawa doktrin juga kalau JetBus 5 itu bisnya bagus, jadi view ke depan itu menurut saya lebih enakan yang JetBus 5 ini. Selain karena tidak tertutup sama dispenser, di bagian kanan tuh juga nggak ada sun visor gitu teman-teman, jadi enak gitu, walaupun pakai sekat tapi bisa melihat dengan lebih leluasa kayak gitu. Kalau untuk soal guncangan mirip sih ya, karena di sini kan menggunakan sasis Scania K410CB, jadi ya so-so nyaman gitu ya teman-teman, nggak yang geruduk-geruduk banget, nggak yang mengganggu apalagi, jadi tetap nyaman dinikmati kayak gitu teman-teman. Kalau untuk kursi sama aja sih ya, karena kursinya sama-sama menggunakan dari Aldila, dan benernya lebih enak kalau kursinya menggunakan high rimba kencana itu ya teman-teman. Kayak waktu itu kita pernah nyobain yang double decker itu kan menggunakan high rimba kencana, itu lebih enak itu gitu kursinya dibandingkan yang Aldila ini. Nah, ini pendapat saya pribadi, seperti yang saya rasakan tuh kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin buat terima kasih. Selimutnya dibagi ini teman-teman, mantap. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini POV duduk di kursi 2A ya teman-teman. Enak banget ini, pemandangannya cukup luas. Di bagian depan sana itu walaupun kehalang sekat tapi posisinya tuh masih nyaman gitu ya teman-teman. Nggak ada dispenser di sebelah kiri sini dan juga nggak ada sun visor di sebelah kanan sana. Mantap banget nih kalau yang pakai Armada 2004 ini. Pantesan Mas Tito tuh demen banget sama Armada 2004 ini ya. Terus juga untuk posisi sikil truk ini atau posisi kaki saya ini, kalau kelas super top itu udah nggak perlu diragukan lagi kelonggaran atau seat pitch ya teman-teman. Ini saya tinggal taruh ke atas ini, iya. Tinggi saya 163 cm, bisa menopang kaki dengan selonjor seperti ini teman-teman. Selonjornya cukup maksimal. Ini kalau misalkan yang depan dijeglekin gitu, Mas coba saman reclining maksimal gimana? Nah, ini kalau di reclining maksimal memang kayak gini ya teman-teman. Posisinya agak mentok ini tapi masih bisa dinikmati. Ini kaki saya menampak kayak gini. Jadi kalau misalkan mau selonjoran gitu agak nekuk gini teman-teman. Tapi so far masih lebih nyaman dibandingkan duduk di kursi depan. Kayaknya di depan itu nampaknya ke ini ya, ke sekat gitu ya teman-teman. Nah, enakan gini bisa masuk ke sini gitu. Nah, cuman risikonya kalau yang tinggi 170 ke atas, misalkan yang di depan direbahin maksimal ke belakang gitu, jadi agak sesek gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kaki bisa ditaruh di bawah gini. Nah, ketika taruh bawah gini tuh masih enak gitu loh teman-teman, nggak yang apa namanya, nggak yang sempit sesek itu, masih nyaman banget lah pokoknya kalau duduk di kursi belakang gini. Bisa selonjor nggak Mas? Bisa selonjor maksimal?
Itu. Aman tingginya berapa? 175. 175. Bisa ya? Bisa. Itu kaki ini nggak nempel ini? Nggak. Oh, nempel. Oh, oke, kalau yang tingginya 175 duduk di depan kayaknya lebih enak sih. Oh ya, lebih enak yang sebelah kanan ya daripada kiri ya? Iya, Mantap. Kali nggak Pak Sai. Plaza Haryanto Pijio. Nah, ini pasukan Muria Raya nih teman-teman. Shantika. Jadi ya, kita menghindari lampu merah, jadi belok kiri kemudian putar balik nih teman-teman. Siapa nih yang kebiasaan kayak gini menghindari lampu merahnya? Putar balik, belok kiri terus putar balik. Oke teman-teman, untuk di kabin belakang ini tersedia kelas eksekutif plus ya teman-teman. Untuk kelas eksekutif plus ini konfigurasi seatnya 22, total ada 22 seat ya teman-teman. Nah, untuk fasilitasnya sama seperti bis Rosalia Indah eksekutif plus yang waktu itu pernah kita naiki dari Bandung menuju Jogja. Model kursinya sama, terus kemudian fasilitasnya juga sama teman-teman. Ada bantal, ada selimut, ada leg rest yang model dingle kayak gini. Nah, leg rest terpisah gitu teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan space-nya itu di bagian tengah sama bagian sini tuh agak lebih lebar gitu ya kalau dibandingkan dengan yang Armada 2007 sama 2005 yang waktu itu pernah kita naikin. Kalau yang Armada SR3, Armada pakai body Legacy SR3 itu, ini yang bagian sininya itu lebih sempit gitu teman-teman. Kalau ini kan lebih longgar gitu ya, jadi lebih bisa apa ya, lebih bisa naruh barang lebih banyak gitu teman-teman. Nah, ini kalau kursi di deret 1A 1B. Nah, sedangkan untuk di kursi deret 1D 1C itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Tuh. Jadi di bagian bawah situ tuh ada space-nya. Di bawah itu ada kolong yang bisa kita manfaatkan untuk naruh barang atau mungkin naruh kaki di situ. Terus kemudian leg rest-nya itu modelnya kolong gitu teman-teman, modelnya sama-sama lorong gitu. Kalau kayak gitu kan nggak bisa diangkat ya, beda sama yang di sebelah sini tuh bisa diangkat buat naruh sendal atau sepatu. Kalau yang seperti itu dia nggak bisa karena dia udah paten di situ, jadi sendal sama sepatunya bisa ditaruh di bagian bawah situ teman-teman. Sip. Nah, untuk di bagian depannya kurang lebih seperti ini ya POV-nya. Ada sekatnya seperti ini dan kacanya juga beda teman-teman. Kalau yang di body SR3 itu kan kacanya model ada ornamen-ornamennya gitu. Kalau yang ini benar-benar kaca polos gini teman-teman. Untuk geserannya sama persis sih kayak gitu teman-teman. Sip, itu welcome drinknya udah datang, kita mau balik dulu. Terima kasih. Oke, welcome drinknya udah datang nih teman-teman. Oke teman-teman, barusan Mbak Pramugari tadi membagikan welcome drink teman-teman. Nah, ini salah satu fasilitas dari penumpang super top, di mana penumpang itu mendapatkan welcome drink atau minuman apa ya, minuman ya welcome drink gitu ya, atau minuman panas yang bisa dipilih teman-teman. Di sini ada teh sama kopi. Seperti biasa saya pesannya teh aja teman-teman. Ini kita coba ya. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Ini sore-sore minum teh hangat, mantap. Ini kalau ada pisang goreng atau ada singkong goreng ini enak banget nih teman-teman. Apalagi kalau di luar hujan, tapi sekarang cuacanya lagi nggak hujan sih, tapi tetap aja sore-sore minum teh itu nggak ada obat, mantap banget. Yuk kita minum dulu.
sini agennya Rosalia Indah. Sip. Oke, teman-teman semuanya, sekarang jam 6:15, enggak deng, 6:12 menitan. Kita udah tiba di Terminal Jati Kudus. Ya, akhirnya PO Rosalia Indah mewarnai di Terminal Jati Kudus, teman-teman. Karena biasanya di Terminal Jati Kudus itu isinya bis-bis Muria Raya. Dan ini sekarang PO Rosalia Indah parkir di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini kebetulan ada yang double decker nih, datang nih. Tuh, dia parkir sebelah sana. Ikut meramaikan kemeriahan di Terminal Jati Kudus, teman-teman. Tuh. Untuk agen bis Rosalia Indah di Terminal Jati Kudus sebelah sini ya, teman-teman, dekatnya pintu masuk. Jadi pintu masuk bis itu nggak jauh. Sebelah sini ada tulisannya PO Rosalia Indah. Sebelahnya sama PO Berlian Jaya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, by the way, di sini kita berhentinya cukup lama, jadi kita mau manfaatkan untuk sholat dulu ya, teman-teman. Sholatnya di musola sebelah sana tuh, di luar sana. Nih, mumpung ada waktu, jadi kita mau sholat. Jadi nanti ketika di rumah makan kita bisa lebih santai. Yuk. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai sholat. Musolanya tadi di sebelah situ, nah belakang situ. Kita masuknya lewat sini, teman-teman. Ini ada pintu kecil. Ini langsung menuju ke tempat parkiran bis. Nah, sini teman-teman. Bis kita tadi di sebelah sana. Ini ada yang datang, sahalah. Sebelah sana golongannya Kalinggajaya. Kalinggajaya udah ada Sultan Class itu, teman-teman. Terus itu ada Haryanto sebelah sana, tuh Haryanto. Ini ada efisiensi Jepara Gold Class. Ready di sini, teman-teman. Di sekitar sebelah sana. Double deckernya Rosalia udah berangkat duluan kayaknya ya. Kayaknya sih udah berangkat duluan ya. Oke teman-teman, sekarang jam berapa nih? 6:30 kurang 5 menitan. Kita berangkat dari Terminal Jati Kudus ya, teman-teman. Ini kita udah lengkap semua penumpangnya, jadi kita bisa diberangkatkan. Nih, kita bertemu dengan para kawanan tim Muria Raya. Nah, ini teman-teman. Wah. Makin malam makin rame nih. Haryanto. Biasanya parkir di sini Haryanto nih. Nah, sebelah sana tuh BJU, sebelah sananya lagi Berlian Jaya. Ini ada Santika sama Sahalah. Oh, Santika doang. Santika situ, Sahalah sebelah sini, Sahalah. Nah, teman-teman. Mantap. Jaya Utama, Cetus 5. Dari Surabaya dia.
Trenggalek Pekanbaru. Kita udah sampai di kawasan Kerapiak Semarang. Ada Bandung Express Solo nih. Oh, Bandung Jepara, Deng. Bandung Jepara jam segini udah nyampe Semarang ya. Kita udah sampai di Rosalia Indah Kerapiak. Ini ada beberapa unit bis Rosalia Indah yang udah datang tuh. Ini kayaknya yang jurusan Sumatera deh. Depannya itu double decker. Oke teman-teman, kita berangkat lagi dari loket bis Rosalia Indah Kerapiak Semarang. Tadi berhentinya cukup lama sembari ngecek penumpang juga. Kebetulan lokasi agen atau loketnya ini tuh sebelahan sama bangunan ex rumah makan So Tasty. Nah, kalian punya pengalaman apa nih sama rumah makan So Tasty? Komen dong di bawah. Ya. Minum putranya ya. Makasih ya. Oke teman-teman, kita dibagikan air minum Ultra 600 ml. Ini fasilitas wajib kalau naik Rosalia Indah ya teman-teman. Ini kebetulan kalau bis dari Lasem itu dikasihnya pas udah nyampe di Mangkang teman. Mangkang mana? Kerapiak. Udah nyampe Kerapiak, baru kita baru dibagiin air minum Ultra ini. Oke, sekarang kita masuk tol di gerbang tol Mangkang dan saatnya kita jos tol. Oh, gerbang tolnya Kaliwungu ternyata. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya tibalah kita di rest area Pemalang. Saatnya kita makan. Nah, by the way, sayang banget sih ini speakernya kurang disetting jadi menggema dan cukup mengganggu telinga gitu. Semoga sekarang udah diperbaiki ya. Speakernya. Kita udah sampai di Rosin Resto Pemalang. Wah, ini barangnya banyak banget ya. Ada yang double decker, ada yang single deck, ada yang Scania, ada yang biasa. Ini double decker ini. Oke, kurang tinggi gitu ya. 138. Oh, yang party tadi sih 326, 3061, 3170. Scania Tronton. Wah, itu di mana tuh? 3017 Scania single deck. Oh, mundur dia. Oke teman-teman, sekarang jam berapa nih? 9:04, 9 lebih seperempat. Kita udah tiba di rumah makan Rosin Resto Pemalang. Sini kita akan melakukan servis makan ya. Nah, kita parkir di sini teman-teman, 2004.
Yang barusan berangkat itu dari Trenggalek tulisannya. Trayeknya Trenggalek Jakarta. Nah, ini ada tronton Scania Kampas 10 Blitar Solo Palembang. Tapi ini nggak kombi ya, ini full eksekutif plus. Ini berangkat juga tuh trontonnya. Mantap. Nah, kita istirahat di sini kurang lebih 30 menit ya kayak biasanya gitu. Jadi kita langsung menuju ke dalam aja. Karena tadi kita udah pesen makanannya, jadi kita tinggal makan aja. Nggak perlu repot-repot ngambil teman-teman. Yuk. Jangan lupa setiap kali makan dibawa boarding passnya, karena ini nanti akan di scan QR code-nya. Nah, jatuh. Sorry, jatuh. Nih kita buka QR code-nya, nanti bakal di scan nih teman-teman. Nah, nih servis makan penumpang SDD Super Top. Nah, di sini. Scan-nya sebelah mana nih? Oh, di sini kita tukar scan-nya. Sih. Oh iya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya pesan nasi goreng ya. Ini isiannya kurang lebih seperti ini, ada nasi goreng, ada telur, ada sayurannya, tomat sama timun. Lengkap sama kerupuk nih teman-teman. Minumnya es teh. Nah, yang lucu ini nih teman-teman, ada nama saya di sini. Makanan nasi goreng, minuman es teh. Super Top 2004. Cakep. Ya, begitulah teman-teman. Mas Vin, ya. Apa iki? Menu nih nasi goreng. Kok sama? Menu standar. Menu standar ini gini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai makan, udah habis. Dan penilaian saya menu nasi goreng di Rosin Resto Pemalang ini sekitar 7,5/10 ya teman-teman. Ya 7,5 ke 8, 77 lah ya, 7,75/10 teman-teman. Secara rasa sih standar ya nasi goreng pada umumnya gitu. Yang bikin enak itu ada telurnya teman-teman, itu telurnya utuh dan enak gitu, sama sayurnya fresh. Nah, sedikit yang disayangkan itu kerupuknya teman-teman, itu karena di sini kan konsepnya kan disiapkan kemudian dibagikan berdasarkan penumpang yang di scan gitu kan ya tiketnya. Nah, kalau misalkan penumpangnya agak belakangan gitu datangnya, si kerupuk ini yang udah keburu disajikan itu bakalan agak lempem gitu teman-teman. Tadi aja pas saya coba itu si kerupuknya udah cukup lempem. Nah, mungkin solusinya kalau misalkan mau menyajikan kerupuk di plastik aja gitu ya teman-teman ya. Ya ini semoga diperhatikan juga dari pihak Rosin Resto Pemalang untuk penyajian makanan untuk penumpang Super Top ya teman-teman. Siapa tahu bisa tersampaikan dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membenahi kualitas di rumah makan Rosin Resto Pemalang ini. Tapi overall makanannya cukup enak, nasi gorengnya porsinya juga cukup pas ya teman-teman, nggak terlalu sedikit tapi juga nggak terlalu banyak juga. Oke, kayak gitu kurang lebih. Mas, ada komentar? Fan-fan aja sih. Pemalang itu cuman pas kemarin sih agak keasinan itu aja. Tapi overall yang lain-lain iga bakarnya enak. Cuman yang itu aja pas kemarin itu agak keasinan dikit gitu. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang jam 10 kurang 10 menitan kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Rosin Resto Pemalang. Oke, alhamdulillah udah makan, udah kenyang, saatnya kita bubuk ya teman-teman. Karena perjalanan kita masih cukup jauh, kita masih posisi di Pemalang, mungkin sekitar 2 atau 3 jam ke depan kita bakalan mampir di Rosin Resto Subang teman-teman. Di sana kita akan mendapatkan snack, tapi infonya snacknya itu akan dibagikan kayak model snack on board gitu ya teman-teman, bukan yang kita harus turun terus makan snack itu. Tapi nggak tahu realisasinya gimana, kita akan lihat nanti ya. Nah, habis dari Subang lanjut lagi perjalanan, rencana kita nanti akan turun di daerah Ciputat teman-teman, Ciputat Tangerang Selatan. Kebetulan ini kita belum di absen satu persatu untuk titik turunnya, nanti kalau udah di absen baru kita laporan kalau mau turun di Ciputat teman-teman. Yuk kita mau bubuk. Oke friends semuanya, saatnya kita toilet inspection. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan toilet dari bis Rosalia Indah dengan nomor lambung 2004. Nah, ini toiletnya agak sedikit beda ya teman-teman. Ini menurut saya posisi kacanya ini agak ketinggian. Biasanya tuh agak ke bawah gini ya, ini tapi agak ketinggi gini, jadi agak ngedongak gitu kalau saya mau bercermin. Tapi tenang, cerminnya nggak ada satu aja, tapi ada dua sisi, depan sini sama belakang sini teman-teman. Nah, ini mirip-mirip sama bis Rosalia Indah yang kombi SR3 dari Laksana itu ya. Nah, cuman bedanya ini ternyata dimensi toiletnya tuh menurut saya agak sempit ya teman-teman, dibandingkan dengan yang kombi SR3. Di sini tuh masih bisa ada apa namanya mejanya gitu ya, space untuk meja sama tempat penampungan air. Tapi kalau di Armada 2004 yang menggunakan bodi Jetus 5 ini nggak ada mejanya sama sekali. Jadi di bawah kaca ini ada tempat tisu yang nggak pernah ada tisunya juga. Terus di bawah itu ada tempat penampungan air sama bidet teman-teman. Jadi nggak ada ininya ya, nggak ada meja itunya, nggak ada. Terus ini model toiletnya tapi toilet model Toto gitu ya. Yang waktu itu tuh toiletnya kayak gini juga nggak sih? Sama ya, mirip ya. Ada flashnya juga kok. Ya gitu teman-teman. Tapi so far ini agak sempit sih dibandingkan dengan yang SR3 gitu teman-teman. Tapi so far toiletnya cukup nyaman untuk digunakan. Kayak gitu teman-teman. Selamat pagi, kita udah sampai di Terminal Pulau Gebang. Sekarang jam 3 kurang seperempat teman-teman. Gokil, tidurnya pulas banget. By the way, tadi kita pas tidur itu kan dibagiin snack ya teman-teman. Nah ini snacknya kayak gini, isiannya kayaknya bakalan sama banget
tapi kita unboxing sekarang aja. Ini nanti aja ya kalau udah nyampe di tujuannya teman-teman. Kita nanti bakalan turun di Ciputat. Ini dari Pulau Gebang ke Ciputat nih paling sekitar setengah jam gitu ya teman-teman. Nanti aja kita unboxing ya. Ya soalnya kalau di sini cahayanya agak kurang gitu teman-teman. Yuk. Kita udah sampai di Pulau Rosalia dan Ciputat. Nah ini dia punya. Oh masuk ternyata. Oke, kita mau siap-siap turun. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di Pulau Rosalia Indah Ciputat. Haha. Mantap banget perjalanan dengan bis Rosalia Indah 2004 dari Pati menuju Ciputat ini. Gokil. Dan sekarang bisnya melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Kemis. Menuju ke Bitung Pasar Kemis. Dia akan melewat jalan tol ya teman-teman. Jalan tol dari Ciputat ke Kunciran. Jadi tadi tuh kita dibagiin snack ya pas di Subang, nggak sempet bangun, kebangunnya pas dikasih, terus kemudian tidur lagi. Dan sekarang kita coba unboxing snacknya ya. Ini model snacknya kotakan gini, sebenarnya ada goodie bagnya gitu kan. Nah itu isinya ada kotak snack ini sama minumannya itu ini teman-teman. Nah Ultra Jaya Sari Kacang Hijau. Sekarang kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Tada, ini keterangannya itu isinya ada minuman bernutrisi, di situ ya si kacang hijau tadi. Terus kemudian roti bagelen, roti kopi sama kacang mix. Nah ini kacang mixnya, ini roti bagelennya, sama ini roti kopinya. Nggak ada rem-rem ya ternyata. Nah, rem-remnya enak loh. Mungkin karena ini ya apa? Snacknya dari Subang jadi nggak ada rem-rem. Kalau dari Palur mungkin saja dia ada rem-remnya. Atau mungkin udah diganti sama snack keringan kayak gini ya teman-teman. Mantap sih, kalau keringan gini kan bisa lebih awet sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan nggak mau langsung dimakan gitu, mungkin dibawa pulang itu bisa buat oleh-oleh juga snacknya. Lumayan sih kayak gini. Mantap. Sekian perjalanan road trip dari Pati menuju Ciputat dengan bis Rosalia Indah NL2004. Untuk catatan waktunya kurang lebih kayak gini ya. Kesimpulannya, saya menikmati banget perjalanan kali ini. Bisnya nyaman menggunakan sasis Scania K4 10 tronton, interiornya juga mewah dan pelayanan pramugarnya yang bikin perjalanan tuh berasa kayak sultan gitu. Mantep banget deh pokoknya. Semoga nanti Rosalia Indah buka rute Muria Raya menuju Bandung ya. Udah dikasih rute baru juga masih minta lagi. Ya nggak apa-apa dong, namanya juga berharap kan ya. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nono Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nono Trip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.